Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, ya ibadallah, ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa awwalu syai'in wa afdalu usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang pertama dan paling utama, maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah semua agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh dia yang bertakwa kepada Rabbnya akan menang. Dia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal pasti akan beruntung, sukses dunia dan akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wattaqullaha la'allakum tuflihun? Bertakwalah kalian kepada Allah agar meraih kemenangan. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian wahai yang berakal agar kalian beruntung. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, di dunia bertakwa kepada Rabbnya, maka pasti dia akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemenangan diri kita, kesuksesan hidup kita, keberuntungan nasib kita dunia dan akhirat, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan perintahnya, jalankan perintahnya mulai dari yang wajib dan diikuti dengan sunnahnya, dan jauhi larangannya mulai dari yang haram dan makruhnya. Inilah bentuk ketakwaan yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ikhwati fillah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebenarnya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, maka kita sudah terikat kontrak, terjalin hubungan, ikatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ikatan ubudiyah, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita tidak mengetahuinya dan mengingatnya. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakannya di dalam Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Sebelum Allah menciptakan kita, Allah bertanya dulu, apakah engkau setuju aku adalah Rabbmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kata kita semua di alam ruh ketika itu, tentu ya Allah, engkau adalah Rabb kami.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita setuju, Allah setuju, kita sepakat bahwasanya Rabb kita hanyalah Allah, kita hanya mengambakan diri beribadah hanya kepadanya, maka Allah pun meniupkan ruh ke janin ibu kita. Di sana kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Allah pun memberikan rezeki melalui ibu kita. Apa yang dimakan ibu kita itulah rezeki kita. Kemudian setelah kita lahir, kita pun tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kembali rezeki kepada kita lewat ibu kita, menyuapi kita, mengurus kita, lewat ayah kita yang mencari nafkah untuk kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sampai kemudian kita tumbuh besar, kita sekolah, kuliah, bekerja, mendapatkan penghasilan, punya keluarga, istri dan anak-anak. Kita sudah bisa melakukan apapun, serba bisa. Lalu ketika itu kita melupakan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah punya segala-galanya, lalu kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak beribadah kepadanya. Ikhwati fillah, ada apa dengan kita? Kenapa bisa begini? Ketika itu kita tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Allah kasih rezeki. Sekarang kita segalanya kita punya, segalanya kita bisa, lalu kita melupakan Allah Azza wa Jalla. Kalla, sekali-kali tidak, jangan demikian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka jadilah kembali hubungan kita kepada Allah. Rajut kembali ikatan kita kepada Allah, yaitu hubungan ikatan perjanjian ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubatlah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian, bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, menjelaskan, merinci di antara bentuk keuntungannya. Kata Allah Azza wa Jalla, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi mereka yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka merekalah yang keburukannya kemudian diganti dengan kebaikan. Ikhwah billah, pengalaman pahit kita banyak, dosa maksiat kita banyak, tetapi saat ini kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua dosa, semua kemaksiatan yang kita lakukan kemarin, Allah akan jadikan kebaikan. Luar biasa, keuntungan yang besar. Bahkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala persiapkan surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengajak bicara kita, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Masya Allah. Kalau kalian taubat dengan taubat nasuha, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan Allah masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikhwah fillah, ini untuk keuntungan diri kita sendiri. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha, yaitu ikhlas. Taubat adalah ibadah
dan ibadah harus didasari dengan ikhlas. Maka mari ikhlaskan niat kita, sucikan hati kita, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasan. Kemudian menyesal, kemudian meninggalkan dosa-dosa atau kelalaian atau kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan. Tinggalkan itu semua dan bertekad untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika dosa itu berkaitan dengan orang lain, maka segera minta penghalalannya. Inilah taubat nasuha yang insya Allah jika kita melakukannya, kita akan beruntung dunia dan akhirat. Hada ma aqulu lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man saru ala nahjihi wastanna bi sunnati ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mumpung masih Allah beri kesempatan, Allah masih beri waktu, Allah masih beri umur, maka saatnya lah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tata kembali hidup kita, mulai menyusun rencana yang baik-baik. Adapun kelalaian maka kita tinggalkan. Kita mulai membuka lembaran baru yang isinya adalah ketaatan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Entah surga atau neraka yang akan Allah berikan kepada kita. Saatnya lah kita berbenah, beramal soleh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang beramal soleh, maka keuntungannya untuk dia sendiri. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, amal toleh, maka akan merugikan dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sungguh Rabbmu tidaklah zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang beramal soleh, maka sungguh dia telah mempersiapkan tempat yang indah untuk dirinya. Dia mempersiapkan tempat yang akan menggembirakannya, membuatnya senang, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka isilah hari-hari kita dengan ketaatan, salat tepat waktunya, bersedekah apalagi kita diberikan harta yang melimpah. Ikuti pengajian yang ada, majelis ilmu, karena di sanalah iman kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Isi waktu kita dengan amalan-amalan saleh. Wallahi jamaah, amalan saleh akan menguntungkan kita sendiri, akan mempersiapkan tempat untuk kita, kebahagiaan kita di akhirat nanti. Surga Allah Azza wa Jalla menanti bagi hamba-hamba yang beramal saleh. Bukankah Nabi SAW dalam hadis qudsinya mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin." Kata Allah Azza wa Jalla, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang taat, hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang disiapkan Allah? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terbetik oleh hati manusia, yaitu kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itulah harusnya kita berlomba-lomba. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk urusan ini kita harusnya beramal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fafirru ilallah, menuju Allah kita harus bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera ya ikhwah untuk menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kita tidak punya tempat di sana. Allahu Akbar. Ada apa dengan kita?
bertobat, beramal soleh, surga menanti seluas langit dan bumi disiapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأمور كل المسلمين اللهم يا عزيز يا جبار اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمرهم تدميرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.